Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. 안녕하세요, 보키예요. 오늘은 치즈 롤가스의 새우튀김 Peringatan, 불닭볶음면 animasi ini 이렇게 dibuat 같이 dengan 먹어볼게요. tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Assalamualaikum Sobat GPC semuanya. Salam kenal, gue Isya dari Malaysia. Yap, kalian gak salah denger. Demi berbagi kisah yang menarik, izinin gue buat bercerita. FYI, tahun 2024 ini umur gue 26 tahun. Seperti yang gue bilang di awal tadi, gue berasal dari Malaysia dan tinggal di Kuala Lumpur bareng keluarga gue. Penasaran kan gue mau cerita apaan? Memang benar, pada dasarnya kita ini hidup gak sendirian. Kita hidup saling berdampingan, bahkan dengan hal gaib sekalipun. Kisah ini bermula setelah gue lulus dari jurusan Diploma in Information Technology atau IT. Ya, namanya juga lulusan baru. Saat itu gue sibuk nyari kerja kesana kemari. Berjuang dan berusaha adalah jalan ninjaku. Gue inget banget waktu itu gue kenalan sama seorang cowok via Facebook. Ya lumayan lah buat nambah jaringan koneksi, hehe. By the way, kita gak pernah ketemu loh. Selama masa perkenalan, gue mulai ada rasa cinta dan sayang sama cowok ini. Sebut aja namanya Faris. Kalau secara umur sih, dia lebih tua dari gue. Kita udah saling kenal kurang lebih 2 tahun. Dan dia udah janji katanya sih mau ngelamar gue. Sialnya, di masa-masa on fire komunikasi, tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Gue udah coba hubungin Faris, tapi dia susah banget buat dihubungin. Rasanya gue mulai hilang arah. Di saat gue mulai mengenal cinta, di saat itu juga gue sadar harus mengenal yang namanya rasa kecewa, sedih, dan patah hati. I feel so blue. Dari sini gue mulai murung. Gue mengurung diri di dalam kamar, gak makan dan gak minum. Tapi ya kalau ditawarin es krim sih gak nolak, hehe. Dan lebih parahnya lagi, gue justru gak ngobrol sama keluarga gue. Bahkan ayah ibu pun gue abaikan. Bener-bener gak ada energi buat ngapa-ngapain. Pasti kalian paham lah ya gimana rasanya gak disayangi lagi. Rasanya hopeless dan loveless. Semuanya terasa hambar dan kosong. Tanpa disadari, gue mulai menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Ibu gue ngelihat gue ngomong sendiri. Bahkan sebenarnya yang gue rasain tuh kayak lagi berkomunikasi sama orang lain. Keluarga gue mulai khawatir dengan keadaan gue. Takut kalau gue malah kenapa-napa. Akhirnya mereka mulai membujuk dan menyemangati gue. Dan tak lama setelah itu gue mulai bersemangat kembali. Terus waktu itu kakak gue ngajakin ngobrol di rumahnya. Ya sekedar chit-chat untuk melupakan hal-hal buruk yang udah gue laluin saat itu. Finally gue mulai dapat kerja di tempat baru. Tapi gue mulai memperhatikan kayaknya ada yang gak beres deh. Gue mulai melihat sesuatu yang gak seharusnya gue lihat. Tapi makin lama gue coba untuk abaikan mereka, eksistensi mereka semakin jelas. Pas gue pulang kerja malam, gue kaget melihat sosok pocong di depan gue. Tiba-tiba muncul gitu aja. Jelas gue takut, tapi gak ada pilihan lain. Gue berjalan menjauh dan mencoba menengok ke arah belakang. Pocong itu masih berdiri diam dan natap gue. Gue lari sekenceng-kencengnya menjauh dari situ. Semenjak kejadian itu, makin lama mereka makin sering muncul di kehidupan gue. Gue mulai risih dan takut karena bener-bener kayak diliatin terus. Gue coba ceritain ke ibu gue. Ibu gue sangat khawatir dengan keadaan gue. Saat gue pulang kerja, gue gak menyadari makhluk itu ikut gue pulang. Dan gak lama setelah itu, kakak gue mengalami demam. Ini aneh banget. Setiap kali gue pulang, setiap kali itu juga kakak gue demam. Gak butuh waktu lama, ibu gue mulai memanggil seorang ustadz untuk membantu kami biar diobati dari hal-hal gaib ini. Kebetulan ustadznya adalah tetangga keluarga kami dan kenalan ibu dan ayah. Ustadz ini punya kelebihan yang semua orang gak punya. Ustadz itu mulai cek kondisi kakak gue terlebih dahulu. Usut punya usut, ustadz mendapati ada yang mengikuti dia. Alhamdulillahnya sih, kata ustadz, hantu yang nempel bisa dihilangkan. Tibalah gue di ruqyah. Setiap bacaan yang ustadz itu baca, rasanya badan gue kayak ditusuk-tusuk, woy. Sakit banget, terutama bagian hati. Gue mulai nangis kejer tiba-tiba.
Tapi aslinya gue gak ngerasa nangis. Kayak ada sesuatu di diri gue yang seakan-akan menolak baca-bacaan dari Ustadz ini. Akhirnya gue meronta-ronta. Ketika Ustadz sedang ruqyah, tiba-tiba ada satu tangan yang besar dan tajam nepuk-nepuk pundak gue. Rasanya berat, panas. Gue jadi gak terkendali. Dalam diri gue ini rasanya pengen banget marah. FYI, di dalam rumah gue ada satu cermin yang sangat besar menghadap kami. Gue seperti lihat sosok hitam besar itu dari pantulan cermin, tapi wajahnya gak jelas. Gue coba lihat ke arah bapak, ibu, dan kakak gue. Kayaknya mereka gak lihat apa yang gue lihat, cuma gue seorang yang lihat. Gak lama setelah itu, selesailah sesi ruqyah. Ustadz mulai tanya ke gue, kenapa tiba-tiba nangis? Gue jawab, gak tahu. Tiba-tiba aja air mata saya ngalir deras, Tad. Setelah dengar penjelasan dari gue, Ustadz mulai ngasih tahu penyebab semua ini terjadi. Ustadz itu ngomong, kamu tiba-tiba menangis karena itu bukanlah kamu. Itu adalah Qorin kamu yang tidak mau berpisah dari kamu dan coba menguasai kamu. Jelek. Tiba-tiba semua terdiam dan terkejut. Lalu ibu gue memberitahu Ustadz itu kalau gue sebelum kejadian ini pernah mengalami depresi. Setelah mendengar semua penjelasan dari ibu gue, Ustadz itu pun mulai menjelaskan pada kami. Kemurungan itu juga adalah salah satu penyebab semua ini terjadi. Ketika kamu depresi, Qorin kamu mulai muncul dan tubuh kamu merasa lemah. Dan kamu tidak bisa mengendalikan tubuh dengan baik. Kamu merasakan dia mengendalikan tubuh kamu sepenuhnya dan dia berusaha untuk melukai dan mencelakai kamu. Mulai membuat jiwa kamu semakin lemah. Astagfirullah, gue gak nyangka. Ternyata dampak negatif dari depresi berkepanjangan selama ini malah bawa petaka ke diri gue sendiri. Dan Ustadz itu mulai memberitahu gue amalan-amalan apa aja yang bisa gue lakuin buat melemahkan dan menundukkan kembali Qorin itu. Setelah semuanya selesai, gue kembali kepada kehidupan biasa, bekerja seperti biasa. Alhamdulillah, gue mulai kuatkan diri dan Qorin gue mulai lemah. Udah gak ada tuh teror-teror gaib dari sana-sini. Dan sekarang gue makin dekat dengan seseorang yang lebih baik dan insya Allah kami akan menikah setelah lebaran nanti. Alhamdulillah, pelajaran yang bisa diambil adalah sebesar apapun kesedihan kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun akan memberikan orang yang lebih baik. Jangan bersedih terlalu lama, terutama yang perempuan, jangan mau terpuruk karena cinta dan dibutakan oleh perasaan yang negatif. So, makasih ya yang udah mau dengerin cerita gue. Bye-bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.